Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita pagi ini, berkat taufiknya, restunya, izinnya, pagi ini kita akan menambah lagi ilmu pengetahuan kita berdasarkan kitab 30 kunci kebahagiaan. Pada pagi ini kita akan belajar kunci yang ke-9. Kunci yang ke-9 ini tajuknya sangat bagus. Hindarkan sikap tidak mempunyai pendirian. Jauhi. Maknanya, setiap insan yang ingin bahagia mesti ada pendirian. Mesti ada prinsip yang dia patut ikuti. Mesti ada prinsip. Jangan jadi orang yang tak punya pendirian. Mungkin istilah yang lebih popular dalam masyarakat Melayu, dengan senantiasa berada di atas pagar. Ke sini tidak, ke sana tidak. Atas pagar senantiasa. Karena apa? Karena ingin memilih untuk lebih selamat. Jangan, orang itu tak akan bahagia. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Hindarkan sikap tidak mempunyai pendirian. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Ini yang akan kita jelaskan. Setiap manusia mempunyai identiti tersendiri. Ciri-ciri khas tersendiri. Mungkin istilah kita orang-orang Melayu punya jati diri. Punya prinsip. Setiap individu ada kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Jaga kelebihan yang ada pada kita. Ikut orang ramai belum tentu benar. Islam tidak setuju dengan demokrasi ala barat. Kalau itu pendapat terbanyak, awak mesti ikut. Mungkin dari satu sisi baik. Tapi kebenaran dalam Islam tidak terletak pada banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116. Al-An'am 116.
Apa kata Allah? Apa firman Allah? Wa in tuti'il kafirin wal munafiqin. Ustaz ulang. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ustaz ulang ayat 116 surat Al-An'am. Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Jika kamu patuhi, jika kamu ikuti, jika kamu turuti aktsara man fil ardi, kebanyakan manusia di atas muka bumi, maknanya bila kamu ikuti majority orang-orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ayat inilah yang menunjukkan amalan orang ramai tidak semestinya betul. Salah-salah amalan orang ramai itu boleh menyesatkan awak dari jalan Allah. Allah yang sebut. Bukan Uday yang sebut, Allah yang sebut. Itu sebabnya salafus saleh yang kita sebut semalam, golongan teladan yang paling baik untuk kita ikuti. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang sangat tinggi ilmunya. Apa kata beliau ketika mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Al-Jamaah itu yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengikuti kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri. Dalam masyarakat yang ramai banyak buat syirik, khurafat, bid'ah, maksiat, kamu tidak. Kamu cenderung ikut Quran dan Sunnah. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri, sebatang kara, tak ikut orang ramai, engkaulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan terletak pada bilangan. Dalam keluarga barangkali kita seorang saja yang ikut Quran dan Sunnah. Yang lain-lain itu ikut orang ramai. Yang kita selalu sebut ikut mainstream. Arus perdana. Orang ramai buat macam itu, buat macam itu. Kita tidak. Kita ada prinsip. Dalam masalah agama, selagi tidak ada dalil Quran dan Sunnah, saya tak mau ikut. Yes. Itu maknanya orang yang ada pendirian. Orang yang ada jati diri. Orang yang ada prinsip. Kita teruskan. Di sini perlunya tak cukup beli buku saja. Baca sendiri, mungkin faham. Tapi besar kemungkinan banyak yang tak faham. Banyak yang tersirat yang kita tak tahu. Kecuali dengan mendengar sendiri penjelasan dari guru. Tak semua yang kita nak jelaskan tu kita tulis. Sehingga buku itu jadi tebal macam mana nanti kalau semua ditulis. Kamu jangan meniru orang lain. Jangan meniru orang lain. Atau berusaha melebur diri ke dalam kepribadian orang lain.
Sikap seperti ini sebenarnya adalah suatu penyiksaan yang abadi. Kecuali yang diikuti itu orang yang telah direkomend oleh Allah. Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, salafus saleh, yes. Sebab mereka lah golongan siratal mustaqim. Mereka lah golongan yang pernah disanjung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama khulafaur rasyidin yang telah mendapat jaminan dari Nabi 4 dari 10 yang garanti masuk syurga. Ini tidak fanatik dan ta'assub tuan guru. Na'udzubillah. Orang datangkan ayat Quran tolak. Orang datangkan hadis Nabi yang sahih tolak. Bila ditanya dalil, jangan tanya. Apa ini? Awak bila berani menyampaikan kebenaran ilahi, agama Islam, awak mesti tahu dalil. Malah mengalu-alukan orang tanya, apa dalilnya Pak Ustaz? Cakap macam itu. Ini dalil dari Quran. Ini dalilnya dari hadis. Baru layak dikatakan ulama. Kalau tidak begitu, mungkin lebih wajar disebut ular semak. Ular semak. Bukan ulama. Ini. Ingin menuju kebahagiaan, mesti ada prinsip. Kita hendaklah rela dibentuk oleh Allah dengan bentukannya yang dipanggil dengan sibghatullah. Sibghah Allah. Celupan Allah. Diri kita hendaklah dicelup dengan warna Al-Quran dan dengan warna hadis Nabi yang sahih. Itu dia namanya sibghatullah. Celupan Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada celupan Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mengajar aku adab adalah Tuhanku. Dan Tuhanku adalah sebaik-baik pembentuk adab, akhlak, tindak tanduk diriku. Barangkali itu di antara hikmah dan rahasia Allah Subhanahu wa taala wafatkan ayah baginda sejak dalam perut ibunya Aminah. Umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Umur 8 tahun datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Wallahu a'lam, hikmahnya karena Allah ingin bimbing Nabi Muhammad sepenuhnya dengan acuan Allah. Kalau kita mau ikut, yes, itu betul-betul. Itu boleh. Jangan punya prinsip bila ditanya, nenek moyang cakap macam itu. Nenek moyang cakap macam itu. Nenek moyang tidak maksum. Okeylah, dulu-dulu okey. Sekarang kita ada peluang untuk tambah ilmu. Quran dan Sunnah. Sungguh banyak manusia yang melupakan siapakah dirinya. Sungguh banyak manusia yang melupakan dirinya sendiri. Melupakan perwatakannya. Melupakan kepribadiannya. Tingkah lakunya. Suaranya. Ucapannya. Kegemarannya. Karena terlalu terpesona dengan kepribadian individu lain yang menjadi idolanya.
bintang filem, penyanyi, mat rempit. Bukan Rasulullah yang menjadi idolanya. Bukan para sahabat yang dia kagumi. Na'udzubillah. Kalau dulu macam itu, tolong, sebelum dijemput oleh Allah, rubah sikap. Kita ada akal. Bukankah orang berakal, dia akan jadi pedomannya, ikutannya, orang yang telah dijamin oleh Allah masuk syurga, orang yang telah dijamin oleh Allah maksum, tak pernah buat dosa. Mengapa mereka diabaikan? Yang kita beria-ia sangat ini, idola kita, syekh ini, kiai ini, habib ini. Cuma kalau kita bercakap begitu, kita akan dituduh tidak hormat orang alim. No. Orang alim dinamakan orang alim sebagaimana yang Nabi sebut, al-ulama'u, orang-orang alim, warasatul anbiya, penerus tugas Nabi. Kalau Nabi menyampaikan ajaran Islam dengan dalil Quran dan Sunnah, mengapa apabila ditanya, awak kata tak payah dalil? Itu bukan ulama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sejak Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam datuk kita, hingga manusia yang terakhir dicipta oleh Allah dengan ciri-ciri tersendiri yang tidak serupa antara satu dengan yang lain. A, B, C, D, semuanya ada perbezaan. Mengapa kamu mesti meniru orang lain? Apalagi yang ditiru dan diikuti itu orang yang tidak ada jaminan selamat di akhirat. Kamu telah dicipta oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemampuan tersendiri yang tidak dicipta sebelumnya dalam sejarah. Dan selanjutnya tidak akan dicipta oleh Allah pada masa hadapan insan yang serupa kamu. Exactly. No. Tak ada. Allah cipta setiap diri itu ada karakter tersendiri. Kalau ingin selamat, wahai umat akhir zaman, ingin selamat, ikut cakap Allah, ikut cakap Rasul. Atau ikut cakap guru-gurumu yang membawa dalil Quran dan Sunnah. Sebab itu namanya mengikuti Quran Sunnah juga. Dengan tafsiran, ini ingat, dengan tafsiran salafus saleh. Bukan dengan akal semata. Sebagaimana tafsiran golongan liberal. No. Kamu sebenarnya berbeza sama sekali dengan si Umar. Berbeza dengan si Zaid. Mungkin ada yang tanya, mengapa Ustaz muncul nama Umar dan Zaid? Ustaz perlu sebut di sini. Orang Arab, bila hendak buat perumpamaan, dua nama itu selalu disebut-sebut. Wallahu alam, Ustaz pun tak tahu. Zaid dan Umar selalu dijadikan sebagai tamsilan, contoh. Khasnya bila kita belajar bahasa. Oleh itu jangan sekali-kali kamu bertaklid buta tuli. Sudahlah buta tuli pula. Tak nampak, tak dengar.
Jangan kamu bertaklid secara membuta tuli kepada pihak manapun. Serlahkanlah dan nyatakanlah perwatakanmu di alam nyata. Di alam nyata. Ini sebenarnya kamu. Nyatakan kepribadianmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba dengar apa kata Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kalau tidak keliru, ayat ini menyebutkan tentang Nabi Musa ketika bersama orang-orang Bani Israel menyeberang dari Mesir ke Jazirah Arab, selanjutnya menuju ke Baitul Maqdis ketika dikejar oleh Firaun. Di suatu tempat yang dipanggil dengan Ardut Teh, mereka ketiadaan air. Lalu Allah suruh Nabi Musa agar pukul tongkatnya pada batu. Batu itu bersegi 4. Pukul, lalu muncullah air dari batu itu 12 mata air. Jadi setiap bahagian itu 3, bahagian kedua 3, jadi 4 kali 3, 12. Mengapa 12? Karena Bani Israel ada 12 suku. Jadi tiap-tiap suku itu ada anak sungai sendiri. Dan tiap-tiap suku mengetahui mana sungai yang mereka boleh ambil air untuk diminum. Ini maksudnya. Kalau Ustaz tidak silap, itu maksudnya. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Setiap suku mereka tahu sungai yang mana yang mereka boleh ambil untuk diminum. Maknanya masing-masing ada ketentuan. Allah berfirman lagi, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya tersendiri yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam membuat kebaikan. Kita dah jelaskan dalam ilmu tafsir. Orang Yahudi mereka ada kiblat sendiri. Orang Nasrani mereka ada kiblat sendiri. Orang Islam ada kiblat sendiri, yakni Kaabah yang ada di Mekah. Itu sebabnya Allah kata tiap-tiap umat dia ada kiblat tersendiri. Yang penting berlomba-lombalah menuju kebaikan.
Atas dasar itu, jalanilah kehidupan kamu sebagaimana kamu dicipta oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala cipta kita. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus. Lalu kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata anda dicipta zaman Nabi Musa, ikutlah Musa. Macam mana ada ikut Muhammad? Nabi Muhammad belum lahir. Datang era Isa, ikutlah Isa dengan kiblatnya tersendiri. Bila jadi umat Muhammad sebagai umat akhir zaman, ikutlah kiblatnya Nabi Muhammad. Ikutlah sunnah Nabi Muhammad. Ikutlah kepribadian, perwatakan, keyakinan, cara ibadat, akhlak insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut yang lain. Itu maknanya baru awak punya prinsip. Jangan kamu robah suaramu. Suara ustaz macam ini, cakaplah dengan suara ustaz. Dirasa sedap ke, tak sedap ke? Kemuliaan di sisi Allah bukan terletak pada sedap tak sedapnya suara. Allah tidak menilai manusia dari wajahnya. Allah juga tidak menilai pada hartanya. Allah menilai pada hati dan amal seseorang. Bagi umat akhir zaman, imannya dan amalnya sesuai atau tidak dengan acuan Allah dalam Al-Quran dan acuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut sirah atau sunnah Nabi. Jangan dirubah. Jangan kamu ganti caramu melangkah. Kalau kamu dah melangkah cara macam itu, teruskan. Sebab itu cara kamu. Sesuaikan dirimu dengan kehendak wahyu Allah. Nah, ini dia. Sesuaikan dirimu dengan kehendak wahyu Allah. Sama ada Al-Quran, wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, atau sunnah Nabi. Wahyu ada dua jenis. Ada yang datang dari Allah, itu namanya Quran. Ada yang namanya sunnah, yaitu ucapan Nabi. Mengapa ucapan Nabi, perbuatan Nabi juga dikatakan wahyu? Coba dengar hadis Nabi. Sabda baginda, "Unzila alayyal Qur'an wa mithluhu ma'ah." Telah diturunkan kepadaku Quran dan yang semisal dengannya. Yang semisal dengan Quran itu adalah sunnah Nabi. Tak cukup ikut Quran saja. Kita tak akan faham kecuali Quran yang dijelaskan oleh Nabi. Sebagaimana firman Allah pada ayat 44 dari surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran, wahai Muhammad, supaya kamu jelaskan kandungan Quran itu kepada umat manusia. Litubayyana lin-nas, to explain clearly kepada seluruh manusia. Penjelasan Nabi inilah
yang namanya hadis. Allah hanya sebut dalam Quran aqimus salat, dirikan salat. Macam mana cara salat? Tak ada dalam Quran. Tapi Nabi yang explain. Rukun Islam yang 5 diawali dengan 2 kalimah syahadat. Nabi yang sebut. Rukun kedua salat, puasa, zakat, haji. Urutan seperti itu tak ada dalam Al-Quran. Nabi yang explain. Rukun iman ada 6. Nabi yang explain. Sunnah Nabi. Tak ikut Quran saja, tolak hadis tak akan sempurna. Atau ikut hadis tetapi tolak Quran juga tak akan sempurna. Apalagi kedua-duanya ditolak karena terlalu fanatik dan ta'assub pada tuan guru, nenek moyang. Lagilah hancur. Kita ucap alhamdulillah kepada Allah selalu. Walaupun dulu muda-muda ketika umur 20-an, 30-an tak banyak ingat dengan Allah. Sekarang umur dah 60, 70, tak lama lagi akan mati. Kita ada peluang untuk merubah. Tak ada istilah terlambat. Better late than never. Tak mustahil kita yang baru insaf tobat pada Allah, buat semampunya, baru 2-3 tahun dah meninggal dunia. Sedangkan kita istiqamah. Segala dosa-dosa lalu, semuanya diampuni oleh Allah. Segala kekurangan masa lalu, karena kita jahil, semuanya diterima oleh Allah. Itu kelebihannya bila kita pada akhir hayat kembali ke pangkuan Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jangan kamu lenyapkan kepribadianmu. Dan jangan sekali-kali kamu bunuh kebebasanmu. Kita ada pilihan. Orang tak boleh paksa. Orang tak boleh paksa kita ikut telunjuknya. Tak. Kita ada kebebasan untuk memilih sendiri jalan hidup kita. Kita lebih cenderung ikut Quran dan Sunnah. Orang tak mau ikut, terserah dia. Coba lihat ayat 29 dari surat Al-Kahfi. Apa kata Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Bukan aku reka-reka sendiri. No. Siapa di antaramu yang mau beriman, silakan beriman. Siapa di antara kamu yang ingin memilih untuk kafir, silakan kafir. Kemudian sambungan ayat, Allah akan sediakan bagi mereka yang ingkar dan kafir neraka kekal abadi di dalamnya. Jangan salahkan Nabi. Nabi dah sampaikan. Tapi awak lebih memilih ingkar dan kufur. Akhirnya awak masuk neraka. Padan muka. Tak mau dengar nasihat. Tidak, nenek moyang tak ada buat macam itu. Kita mesti ikut nenek moyang. Banyak komen-komen seperti ini kita jumpai. Pantang kita rubah mazhab. Itu semua cakap-cakap orang yang tidak punya prinsip. Mahkamah ilahi nanti yang jadi hakim adalah Allah.
Yang dipanggil untuk jadi saksi adalah Rasulullah, bukan tuan guru kita. Oleh sebab itu, sampai di mana amal saleh yang kita lakukan lillahi ta'ala untuk hakim, sampai di mana kesesuaian akidah dan amalan kita dengan pedoman Rasulullah, sehingga Rasulullah membela kita nanti di akhirat, itulah dia kunci kebahagiaan. Jangan jadi orang atas pagar. Ini dia. Hindarkan sikap tidak punya pendirian. Kamu memiliki cita rasa tersendiri. Kamu memiliki cita rasa sendiri dan juga warna tersendiri. Kita mahu melihat cita rasamu itu. Kita mau lihat cita rasamu itu. Kita mendambakan warnamu. Kita mengimpikan warnamu sendiri. Karena kamu dicipta memang demikian, dan kamu mengenalmu juga demikian, dan kami mengenalmu juga demikian. Kau seorang laki-laki, kau seorang perempuan. Jangan kau robah. Allah cipta laki-laki ingin jadi perempuan. Dicipta oleh Allah perempuan ingin jadi laki-laki. Kamu telah merubah ciptaan Allah. Coba lihat nasib orang yang telah merubah ciptaan Allah. Apa jadi? Bukan Allah saja melaknat, mengutuk. Semua orang mengutuk. Walaupun dia rasa selesa dengan berada di negara lain yang mengakui kebebasan. Tobatlah, tobat. Di dunia tak nampak. Di akhirat nanti akan nampak balasannya. Na'udzubillah min dzalik. Nasihat-nasihat dari jabatan agama diperlekeh. Padahal mereka telah laksanakan tugas mereka untuk menasihati. Dituduh yang bukan-bukan. Kononnya ingin menzalimi. No. Salah sangat. Oleh sebab itu, kalau ada dari kalangan Anda orang yang mengidolakan orang seperti itu, tolong berhenti. Itu bermakna Anda telah bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan atau pertelingkahan. Ikut cakap Allah, ikut cakap Rasul. Jangan menjadi manusia yang ikut-ikutan. Nah, ini dia. Jangan jadi manusia yang ikut-ikutan. Dengan kata lain, tidak punya pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sikap demikian melalui sabdanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini hadisnya. La takunu imma'ah. Mungkin sebahagian kita tak biasa dengar istilah imma'ah. Imma'ah ni maknanya orang yang tak punya pendirian. La takunu imma'ah. Janganlah kamu menjadi imma'ah. Apa itu imma'ah? Taqulun in ahsanan nasu ahsana. In ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna. Ini penjelasan makna imma'ah. Apa itu imma'ah? Orang yang imma'ah yaitu orang yang mengatakan jika manusia baik maka kami pun baik. Jika manusia berbuat zalim maka kami juga berbuat zalim.
Ya, ikut orang ramai. Ini yang Ustaz katakan tadi. Berdasarkan ayat 116 Al-An'am. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bila kamu ikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tak takut ke? Ikut cakap orang ramai saja. Ikut ibadat orang ramai saja. Sempena kematian orang tahlilan, ikut tahlilan. Ada dalil ke tak ada dalil, tak kira. Imma'ah. Bila orang tak buat, lalu tak buat. Padahal Allah dan Rasul suruh buat. Bila semua orang dedah aurat, dedah aurat. Bila orang pakai tutup aurat, tutup aurat. Tak ada pendirian. Tengok ramai di jalan raya Kuala Lumpur, orang suruh tutup aurat, tutup aurat. Bila sedang berada di London, sedang berada di Perth, Sydney, Washington, sedang berada di Tokyo, karena orang ramai tidak tutup aurat, dia pun tak tutup aurat. Ini dia imma'ah. Tak punya pendirian, tak punya keyakinan sendiri. Jangan sekali-kali kamu menjadi imma'ah, yaitu kamu mengatakan jika manusia baik, maka kami pun akan menjadi baik. Dan jika manusia itu zalim, kami pun buat zalim juga. Tetapi tetaplah, walakin watinu anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tuzlimu. Kamu hendaklah menjadi orang yang teguh pendirian. Jika manusia berbuat baik, maka hendaklah kamu juga berbuat baik. Jika mereka berbuat jahat, jangan kamu berbuat jahat. Jangan berbuat zalim. Orang mandi hari Rabu terakhir bulan Safar, pergi ke tepi pantai, ikut pergi. Orang tak pergi, tak pergi. Orang pergi ke kuburan wali-wali, minta-minta, ikut. Orang percaya, kalau ada orang yang berkata, bila kita bersalawat ke atas Nabi, marhaban, roh Nabi datang, ikut. Padahal tidak ada dalil sama sekali. Itu namanya imma'ah. Tak ada prinsip. Sebab utama orang tak ada prinsip karena kurang ilmu, kurang keyakinan, jahil terhadap Quran, jahil terhadap sunnah Nabi. Itu yang syaitan paling suka. Tak faham agama. Ustaz ulang sekali lagi sabda Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita dah sebut 2-3 hari yang lalu. Sehingga Ustaz tunjukkan tulisan di belakang ini. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan agar orang itu jadi orang baik, niscaya Allah dorong dia mendalami selok-belok agama. Selok-belok agama namanya agama Islam. Satu-satunya agama yang Allah redai. Inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang Allah redha adalah agama Islam. Ali Imran ayat 19. Islam agama Allah yang Allah turunkan melalui Nabi terakhir Nabi Muhammad. Jika umat Muhammad ikut Quran dan sunnah Nabi, garanti tidak akan sesat selama-lamanya. Hadis sahih riwayat Imam Malik. Taraktu fikum amrain in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kita tahu, kita dengar, tapi tak peduli Quran. Kalau baca pun baca saja, tak mau fahamnya. Hadis Nabi dibenci. Macam mana tak selamat? Okeylah, di dunia macam tak ada apa-apa. Tapi di akhirat, bermasalah orang seperti itu. Hadis riwayat atau hadis Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi daripada Huzaifah bin Yaman. Walaupun hadis ini ada yang mengatakan sahih, kata Imam Ibnul Qayyim dan Al-Munziri, dan hadis ini dikatakan daif, bukan palsu ya, daif menurut Syekh Nasaruddin Albani. Tapi maknanya betul. Itu dia imma'ah. Maksudnya, ini lebih jelas lagi. Jika dilihat dari satu sudut perwatakannya, maka manusia sangat mirip atau serupa dengan tumbuh-tumbuhan. Kita ni manusia, selalu dalam Al-Quran, Allah sebut kondisi manusia ni seperti tumbuh-tumbuhan. Ustaz buat contoh dulu. Baru lahir, dalam bentuk baby, lemah. Semuanya dilakukan oleh ibu bapa. Lemah. Meningkat umur 4 tahun, 7 tahun, dah mula kuat. 10 tahun, 17 tahun, 20. Dewasa, oh dah mula kuat. Tumbuh-tumbuhan pun macam itu juga. Waktu benih kecil, mudah dipatah. Lemah. Tapi setelah 5 tahun, 10 tahun, oh batangnya besar, rimbun. Makin kuat, makin kuat. Tapi sebagaimana tumbuh-tumbuhan, bila dah sampai barangkali 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dah mula menguning, daun-daunnya berguguran, batangnya sudah mula reput, patah dan tumbang. Manusia pun macam itu juga. Gagah umur 25-30. Masih gagah lagi 40-45. Tapi dah masuk 55, 60, 65, dah mula bungkuk, lutut sakit, janggut, rambut putih, mata kurang jelas. Umur sekian, innalillah. Macam pokok tombang, manusia pun tombang. Cuma manusia tak sama dengan pokok. Juga tak sama dengan binatang. Bila binatang atau pokok, sampai di situlah. Tapi manusia tidak. Mereka berada di alam barzakh. Di alam barzakh, mereka akan ditanya. Di soal siasat. Siapa dapat jawab, dia dapat nikmat kubur. Siapa tak dapat jawab, dia akan dibelasah dan dibantai
yang disebut dengan azab kubur manusia. Belum sampai di situ. Bangkit lagi bila kiamat. Amalnya akan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, tempatnya dalam syurga penuh diridai. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya ringan, dia akan dilempar dalam hawiyah, yaitu api yang bernyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak seperti tumbuh-tumbuhan. Bila hancur habis perkara. Kita juga tidak seperti binatang, walaupun binatang dihisap juga. Tapi binatang setelah dihisap, mereka akan dijadikan tanah oleh Allah. Sebagaimana pada ayat terakhir dari surat An-Naba. Berkatalah orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir akan berkata ketika itu, oh Tuhan, alangkah baiknya kalau kami engkau jadikan tanah saja. Karena mereka dah melihat beruang, singa, serigala, semuanya telah dihisap oleh Allah, dijadikan tanah. Ni orang-orang kafir ni pun berkata, sebab mereka akan tahu, mereka akan ke neraka. Oh Tuhan, tolong jadikan kami macam beruang itu, macam serigala itu, macam harimau itu ketika itu. Tapi dia tak ada guna lagi. Bacalah tafsir surat An-Naba, juz 30. Ustaz ceritakan dengan panjang lebar tentang keadaan manusia pada hari kiamat di dalam juz 30. Ini juz 30. Dari surat An-Naba sampai Qul a'udzu birabbin nas. Hampir 40 surah pendek ada dalam ini. Mudah hari ini belajar agama. Dulu barangkali agak sulit kita hendak mendapatkan tafsir Al-Quran. Sekarang kita dah tafsirkan Quran. Tinggal mau tak mau saja, itu saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jika dilihat dari satu sudut perwatakannya, maka manusia sangat mirip atau hampir serupa dengan tumbuh-tumbuhan. Ada yang manis, ada yang pahit. Yes. Ada yang tinggi pokoknya dan ada yang rendah. Demikianlah adanya. Jika kamu dicipta sebagai pohon pisang, jangan pula bercita-cita ingin menjadi pokok kelapa. Bila kamu dicipta oleh Allah bagaikan pokok kelapa, jangan pula bercita-cita mengimpikan untuk jadi pokok pisang. Itu maksudnya. Kalau kamu dijadikan sebagai seorang laki-laki, jangan pula bercita-cita ingin jadi perempuan. Demikian sebaliknya. Jangankan tak tukar jantina, laki-laki memakai pakaian perempuan pun tak boleh, haram hukumnya. Perempuan memakai pakaian lelaki pun tak boleh, haram hukumnya. Jaga jati dirimu sebagaimana yang Allah cipta. Sebab pohon pisang memiliki keindahan dan nilai tersendiri. Sesungguhnya perbezaan warna kulit, pertuturan, kegemaran, dan kemampuan adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang Allah yang maha bijaksana. Allah dah memang cipta macam itu. Jagalah jati dirimu. Oleh itu, jangan sekali-kali kamu ingkari terhadap ketetapan itu.
Nampaknya ini yang dapat Ustaz sampaikan, walaupun hanya 1 jam. Ustaz kira dia sangat berfaedah. Kalau ingin mendapat kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Berikut ini Ustaz akan coba jawab 1-2 soalan. Soalan yang pertama. Pak Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, semoga Uday sehat. Minta maaf nak tanya soalan yang agak saya bodoh juga ni. Tapi saya rasa perlu tahu pencerahan Pak Ustaz. Sebab sekarang tengah praktis ambil uduk ikut sunnah. Bagus. Soalan saya, contoh lepas makan. Saya terus pergi salat lepas makan. Setelah baca doa, masuk tandas, saya terus basuh muka tanpa basuh tangan dahulu. Sebab saya rasa tangan saya bersih sebab baru makan. Sah tak uduk saya sebab tak basuh tangan dulu? Minta pencerahan Pak Uday. Bagus. Puan Aini. Ustaz tahu maksudnya basuh tangan ini, basuh tangan hingga pergelangan. Sunnah Nabi, kita kan basuh tangan dulu, kemudian masukkan air ke mulut, ke hidung, kemudian kita buang air dari mulut dan kita hembus melalui hidung yang dipanggil dengan istinsyar. Baru setelah itu kita basuh muka. Dah muka, baru tangan hingga ke siku. Nah, Ustaz yakin yang dimaksudkan basuh tangan ni, boleh tak karena tangan kita dah bersih, lalu habis makan, dah cuci tangan, kita langsung ambil uduk ke muka. Nah, penjelasannya macam ini. Rukun uduk ada 4. Maksud Ustaz, anggota yang mesti dibasuh, disapu ada 4. Yang mesti dibasuh ada 3, yang mesti disapu 1. Semuanya 4. Ini rukun. Muka mesti dibasuh. Tangan mesti dibasuh hingga ke siku. Kepala hendaklah disapu, bukan dibasuh. Cukup dibasahkan tangan, lalukan di kepala. Dan yang keempat, basuh kaki. Beza basuh dengan sapu. Basuh mesti dengan air yang mengalir. Sama ada dengan disiram atau dispray sehingga air mengalir. Sedangkan sapu, cukup tangan dibasahkan, lalukan saja di kepala. Adapun membasuh tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, dan menghembuskan air dari hidung, hukumnya hanya sunat. Definisi sunat, bila buat dapat pahala, bila tak buat, tak berdosa. Maknanya, Puan Aini punya uduk itu sudah sah dah. Sebab rukunnya sudah dibuat. Muka, tentu saja niat sambil basuh muka, tangan hingga ke siku, kepala, kemudian kaki. Dan telinga juga hukumnya sunat.
Jadi tak ada masalah. Boleh. Dan sah salatnya. Okey, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, terakhir. Pak Ustaz, apa pandangan Pak Ustaz? Orang Islam turut serta mencuci kuil Hindu. Lalu diberitahu kepada Ustaz melalui video. Dikirim videonya. Yang umat Islam sedang mencuci kuil. Ini videonya. Ustaz yakin video ini sudah viral. Timbul pertanyaan. Kepada Ustaz datang 2-3 orang yang tanya perkara yang serupa. Ustaz ingin jawab berdasarkan ilmu Ustaz. Perkara-perkara seperti ini biasalah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Samalah dengan apa hukumnya hari ini menyambut atau mengucapkan Selamat Natal, Merry Christmas. Kan beza. Ustaz sudah nyatakan pandangan Ustaz. Tak boleh. Sebab itu bermakna kita menyetujui sebagaimana keyakinan orang-orang Kristian, Isa itu anak Tuhan. Sedangkan keyakinan Isa itu anak Tuhan adalah syirik. Boleh membawa kepada kufur. Sebab itu bercanggah dengan ayat Quran, Lam yalid walam yulad. Okey, itu telah kita jawab. Terhadap pertanyaan, bolehkah orang Islam turut membersihkan dan mencuci kuil yang dilanda banjir sehingga lumpur? Kotor kuil. Ustaz jawab macam ini. Ini pendirian Ustaz. Kalau yang mengatakan boleh, silakan. Tapi Ustaz cenderung kepada tidak boleh. Penjelasannya macam ini. Membantu non-Muslim. Membantu orang kafir, termasuk Hindu. Memberi mereka makan. Memberi mereka obat-obatan. Membersih atau tolong membersihkan rumah pribadi mereka. No problem. Sebab itu termasuk perkara peri kemanusiaan. Makan, minum, obat-obatan. Tolong bersihkan rumah mereka yang dilanda banjir. No problem. Tapi kuil adalah rumah ibadat mereka. Tempat mereka menyembah patung-patung dan berhala mereka. Dengan kata lain, kuil itu gudangnya syirik. Ustaz punya pandangan jauhi, hindari daripada ikut serta mencuci kuil. Sebab bimbang termasuk ke dalam larangan Allah pada ayat 2 dari surat Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Jangan sekali-kali kamu bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan pertelingkahan. Bukankah kuil itu gudang syirik? Kita hendak bersihkan pula, salah-salah patungnya pun dibersihkan. Okey, itu pandangan Ustaz. Ustaz ada jati diri sendiri.
Jangan. Sebab bimbang kita telah termasuk ke dalam golongan yang bertolong-tolong dalam perkara dosa. Sedangkan syirik adalah dosa yang amat besar. Wallahu a'lam. Ini pandangan. Bagi yang mengatakan boleh, silakan. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami telah dengar penjelasan pada pagi ini tentang kunci kebahagiaan yang ke-9, hindarkan sikap tidak punya pendirian atau imma'ah. Yaitu orang bila berbuat baik dalam jumlah yang ramai, lalu ikut buat baik. Kalau orang ramai tidak baik pun ikut tidak baik, maknanya mereka tidak punya pendirian dan prinsip. Tolong, ya Allah, hindarkan kami daripada bersikap demikian. Punca bersikap demikian adalah karena kejahilan kami terhadap kehendak-Mu dalam Quran dan kehendak Rasul-Mu dalam hadis-hadisnya. Padahal jalan untuk mencapai kebahagiaan hakiki, khasnya di akhirat, kami perlu mesti ikut Quran dan Sunnah. Atas dasar itu, ya Allah, hindarkan kami daripada menjadi insan yang imma'ah, yang ingin selalu berada dalam keadaan selamat. Padahal sebenarnya tidak selamat, karena tidak ada pendirian. Membela kebenaran, cenderung kepada kebenaran, menjadikan Rasul dan Salafus Saleh sebagai idola dan role model dalam hidup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.